Oke ya teman-teman ya, kita di kali ini tuh bahas tentang indirect holding. Nah, kalau yang AKL1 tuh direct holding. Nah, terus output yang mau diselesaikan di hari ini tuh yang pertama memahami implied value atau nilai dari suatu perusahaan gitu ya. Nah, sebenarnya itu apa sih implied value? Nah, menurut aku ini penting sih buat ya ngertilah posisinya sebenarnya gimana, komposisinya gimana dari suatu perusahaan. Terus yang kedua itu review jurnal konsolidasi yang kemarin. Nah, itu aku buat apa namanya rangkumannya, ngejurnalnya gimana, terus cara ngehitungnya gimana. Nah, terus masuk ke indirect holding. Itu ada dua struktur. Yang pertama father, son, dan grandson, sama connecting affiliate. Nah, nanti kita lihat buku besarnya ya. Tapi kalau di UTS ini buku besar nggak keluar sih. Jadi utamanya di jurnal konsolidasinya. Terus tambah lagi lah ya. Yang ketujuh itu tuh saldo investasi. Nah, kalau aku lihat kemarin UTS kemarin itu ada beberapa pertanyaan terkait indirect holding ya. Yang pertama itu yang ditanyakan itu gimana sih diagramnya ya, diagram itu kayak gini. Terus yang kedua itu income from-nya berapa. Terus yang ketiga itu saldonya itu berapa. Terus yang keempat menyelesaikan ini jurnal konsolidasinya apa aja. Terus yang kelima itu menyelesaikan kertas kerja. Nah, mungkin saran sih buat teman-teman ya. Kayaknya UTS ke depan tuh, UTS besok itu nggak mungkin selesai lu indirect holding. Nah, paling cepat menurutku ya, paling cepat itu menyelesaikan sampai laporan kertas kerja, tapi yang jumlah itu dikosongin aja. Jadi kita ngejurnal konsol, terus dimasukin aja ke debit kredit di kertas kerja, tapi nggak usah dijumlah. Itu lama sih kalau sambil ngejumlah, nggak mungkin selesai nanti di soal-soal selanjutnya loh. Soal 2, 3, 4 nggak selesai kan ya repot gitu ya. Yang penting keisi sih, yang penting keisi semua, jadi ada nilainya. Terus kita bahas yang implied value dulu ya. Implied value. Nah, ini teman. Jadi kan pertama kali kalau misalnya kalau misal mau ngehitung konsolidasi yang menghitung ekses dan lain-lain gitu ya, itu sebenarnya tuh lagi ngitung nilai dari suatu perusahaan anak gitu ya, anak ataupun cucu. Nah, nilai dari perusahaan itu rupanya itu book value dari perusahaan atau ekuitas dari perusahaannya. Nah, ekuitas kan ya ada common stock, ada RE, ada share premium gitu ya. Nah, terus ditambah dengan excess, teman-teman. Nah, ini aku bedain ya, ini excess value. Kalau goodwill kan nggak bisa diamortisasi. Nah, kalau yang bawahnya ini bisa diamortisasi. Nah, contoh kayak gini ya, teman-teman ya. Contoh nilai suatu perusahaan book value-nya itu 5 juta. Nah, terus eksesnya itu 350. Jadi total nilai perusahaannya itu 5 juta 350. Nah, terus dalam 1 tahun itu perusahaan kan melakukan proses bisnis ya. Jadi nanti akan menghasilkan net income
dan membagikan dividen kalau misalnya ada dividen itu ya. Nah, kayak ini ada net income 250, terus dia juga membagi dividen 50.000. Nah, terus ekuitas akhirnya di akhir tahun atau awal tahun selanjutnya itu book value-nya kan naik ya karena ada penambahan RE. Nah, net income dan dividen itu kan nanti terakumulasi di RE ya. Nah, RE-nya bertambah, artinya book value-nya bertambah. Dengan bertambahnya book value maka nilai dari PTS juga bertambah. Nah, bertambahnya sekian ya, jadi kelihatan di sini bertambahnya sekian. Nah, terus poin pentingnya lagi gini teman-teman, kan pencatatan investasi itu kan ada dua, dengan metode equity dan metode cost. Nah, metode equity itu artinya gini teman-teman, artinya itu memperhatikan betul-betul posisi equity dari PTS gitu ya. Jadi ketika equity dari PTS-nya naik, ya sama PTP di jurnal. Kalau equity-nya turun, ya di jurnal gitu. Nah, tapi kalau cost beda teman-teman. Kalau cost itu ya mau berapapun naiknya dari PTS gitu ya, mau berapa lama itu tetap aja tuh investasinya nilainya segitu. Nah, makanya itu perlu di catch up karena nggak menggambarkan economic reality-nya. Nah, catch up-nya ya sebesar tambahan ini, teman-teman. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan investasi 1 juta, terus di tahun selanjutnya, padahal perusahaan anak itu kan melakukan proses bisnis, kan harusnya kan investasinya di tahun selanjutnya kan nggak 1 juta gitu loh nilainya, tapi bisa 1.100.000, 1.200.000. Nah, kalau dengan metode cost itu ada catch up, nah kayak gitu. Tapi di latihan soal, aku udah latihan soal latihan 1 sampai terakhir yang 15 itu nggak ada teman-teman yang menggunakan metode cost. Jadi fokus kita ke metode equity aja ya. Dan tahun UTS tahun lalu itu juga nggak ada juga sih, nggak menanyakan yang terkait cost, tapi semua terkait equity gitu. Nah, gitu terkait implied value. Nah, terus selanjutnya itu kita memahami terkait jurnal konsol. Jurnal konsol itu aku bagi ke berapa ya? 4 ya, ke 4. Yang pertama itu ya aku namai distribusi nilai PTS saja ya. Nah, yang kedua itu aku namai ya kelompok investment, dividen sama NCI, ya terus yang ketiga itu terkait IT transaction, maksudnya intercompany ya, antara transaksi antara anak dan induk. Nah, yang keempat itu reciprocal lainnya. Nah, untuk reciprocal lainnya di indirect itu udah nggak usah perlu dipusingin, ini nggak jadi fokus kita. Terus bond payable juga nggak jadi fokus kita. Yang jadi fokus kita itu terkait aset tetap masuk, terus ini persediaan juga ya, terus yang kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kita bahas yang kelompok 1 dulu. Ini refresh saja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti familiar dengan ini kan, jurnal kayak gini. Nah, rupanya jurnal yang ini nih, kelompok yang ini, itu rupanya kalau di total itu adalah nilai dari PTS itu, nilai dari anak atau cucu. Nah, terus didistribusikanlah ini ke investasinya, kepemilikannya S sama MCI. Nah, sesuai persentasenya berapa. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang bawah ini adalah ya apa ya, amortisasinya. Kalau misalkan ini ekses ya, ekses itu misalkan cuma 1 doang. Nah, jadi nggak usah pakai akun unamortized excess, tapi langsung aja goodwill contoh atau paten. Nah, terus di
kalau paten kan ada amortisasinya ya. Nah, terus diamortisasikan. Nah, amortisasinya kayak gini. Ya, biasanya sih seringnya itu pakai operating expense. Tapi ya kalau misalnya ini nggak ada di kertas kerja bisa pakai amortization expense atau depreciation expense. Nah, kalau misalkan eksesnya itu ada over value, posisinya di debit. Kalau misalkan under value itu posisinya di kredit kayak gitu ya. Nah, terus kita masuk ke yang ini cukup fokus kita ya, cukup jadi krusial karena ya ini yang menjadi pembeda ya. Oh ya, ini nanti kalau indirect kan itu nggak cuma PTS ya, tapi ada cucu. Nah, nanti juga ini ditambahi cucu aja gitu ya. Jadi kalau aku ngejurnalnya sih distribusi nilai PTS. Terus ini aku kerjain yang cucu dulu, terkait cucu dulu. Terus di bawahnya itu ada terkait anak gitu dengan jurnal yang sama gini. Terus yang ini itu misal nih ya dari anak ke cucu dulu ya, anak ke cucu dulu. Jadi ya income from cucu, terus persentase kepemilikannya ke cucu berapa, terus net income cucunya berapa, separated income ya yang belum include ini apa namanya dividen gitu ya. Nah, terus ini kan income from T itu nggak masuk, ini khusus buat mencari income from anaknya. Nah, kalau cucu ini hilang aja, yang merah-merah ini dihilangkan, terus kurangi amortis excess, kurangi unreal upstream, ditambah realis upstream, dikurangi dengan unreal downstream, ditambah realized downstream. Nah, ini diperhatikan apa namanya kurungnya ya, kurungnya. Jadi persentase ini sampai sini doang, yang downstream nanti full ya, full nilainya full, nggak usah dipersentasekan. Nah, terus dividen persentase kali pembagian dividennya berapa, terus investasi, nah tinggal selisihnya. Nah, terus NCI expense sama kayak yang income from kayak gitu, tapi mengecualikan downstream. Jangan downstream. Nah, ini aku intercompany transaction enggak intercompany transaction sendiri. Nah, terus kenapa aku distribusi nilai PTS itu aku kasih pertama karena itu sebenarnya ini adalah kondisi awal tahun gitu ya. Jadi ini adalah share kapital awal tahun, premium awal tahun, RE beginning awal tahun gitu ya. Nah, terus yang kelompok 2 ini adalah di tahun berjalan, di tahun ini gitu ya. Di tahun ini sebenarnya PTP itu menjurnal income from apa aja nih. Nah, terus income kan harusnya di laba ya. Nah, karena ini konsol mengeliminasi ya, jadi didebitkan kayak gitu. Terus IT. Nah, IT di sini intercompany transaction itu fokus kita ada persediaan sama aset tetap. Nah, ini TAB itu maksudnya tahun anggaran berjalan. Tahun anggaran berjalan ya tahun ini gitu ya. TAYL itu tahun anggaran yang lalu, tahun kemarinnya gitu Pak. Nah, TAB itu berarti terjadi tahun ini, TAYL terjadi di tahun kemarin. Nah, kalau persediaan itu sebenarnya kalau misalnya di modul itu adalah sales pada COGS. Nah, misal menjual persediaan PKS ya, PKS itu 15.000. Tapi ada keuntungan di situ 5.000. Nah, di sini salesnya itu ngisinya 15.000 tetap, COGS-nya itu 15.000. Nah, kalau di modul itu sales COGS terus COGS baru inventory. Nah, kalau aku tergabung semua, saya gabung semua
Jadinya itu sales 15.000, terus inventory itu sejumlah keuntungannya 5.000. Nah, COGS-nya yang dihapus berarti sejumlah selisih, berarti 15 kurangi 5, 10.000 kayak gitu. Jadi menurutku lebih enak kayak gini, nggak kepanjangan. Nah, terus TAYL. Kalau TAYL ya berarti yang sales itu diganti dengan investment in S. Terus pada CLGS. Terus terkait aset tetap. Aset tetap ya ada TAB sama TAYL juga. Ini kalau kondisi gain. Kondisi gain itu kayak gini, berarti di jurnal sejumlah keuntungannya aja, bukan sesuai dengan nilai jual enggak, tapi sejumlah keuntungannya. Terus keuntungannya itu didepresiasikan. Misal keuntungannya 5.000, didepresiasikan 5 tahun. Berarti gennya ini 5.000, PPN-nya 5.000, terus depresiasi tahun ini 1.000, ini diisi 1.000. Kalau TAYL ya berarti kan saldonya tinggal 4.000 ya. Nah, jadi PPE keuntungannya ini tetap ditulis aja 5.000, akumulasi depresiasinya itu ditulis 1.000, terus investment in-nya diisi 4.000. Nah, gitu. Terus ini diamortisasikan juga. Nah, kayak gitu sih fokus indirect 3 ini. Nah, terus bonus ini untuk cara menghitung saldo ya. Di saldo juga ditanyakan juga di UTS tahun lalu. Jadi saldo investasi itu di komentar. Nah, ini. Jadi sebenarnya gampang sih. Kalau misalnya saran dari Pak Ardian itu buat eliminasinya dulu, buat jurnal konsol, terus ditambah aja sih, tinggal di total berapa, terus dimasukkan ke saldo investasi. Tapi kalau misalnya ragu gitu ya, misalnya buat latihan gitu ya, di latihan kayak gini teman-teman. Jadi cost-nya berapa, cost itu pembeliannya berapa, ditambah penambahan nilai PTS tahun lalu. Misal kalau belinya itu 2019, terus suruh membuat LK konsolidasian 2021. Nah, berarti berapa tuh penambahannya nilai PTS dari 2019 ke 2021 awal gitu ya. Nah, terus income from S tahun ini sama dividen S tahun ini. Nah, kayak gitu. Ini ke bawah ini sebenarnya merinci dari yang atas. Ini sudah merinci. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus kita masuk ke materi ya. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau enggak, aku langsung lanjut ke yang ini. Enggak ya, enggak dulu ya. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, sebenarnya apa sih indirect holding itu? Nah, kalau singkatnya gini, pengendalian suatu perusahaan lain melalui investasi anak atau investasi secara tidak langsung. Nah, jadi kalau misalkan parent mempunyai anak langsung dengan ke kepemilikan itu lebih dari 50%, menurut aku sih masuk ke direct gitu loh. Nah, kalau misalnya di sini nih, misalnya di sini ya, father memiliki cucu itu langsung 60%, itu sih menurutku direct ya. Tapi kalau di buku kok enggak gitu. Kalau di buku misal father sama grandson ini 60%, terus ini 10% gitu ya. Kok masih terbilang indirect. Nah, aku juga bingung sih gitu sih. Tapi aku baca modul pengertiannya ini, poin utamanya ini, ya udah ya kita ikuti aja alur dari kuliah kita ya, emang nggak jelas ini. Emang rada-rada susah sih terkait ini
direct, terus mutual gitu ya. Tapi ya nggak terlalu nggak masuk akal gitu ya, masih bisa masuk akal kok. Nah strukturnya ya teman-teman ngerti lah ya kayak gini ya kalau father son sama grandson. 80% misal terus 60%. Nah 48% father memiliki grandson. Apakah 48% ini kan belum termasuk pengendalian. Apakah grandson itu boleh tuh diakui di kertas kerja konsolidasian induk? Nah, kalau father son grandson itu boleh itu teman-teman. Kayak gini tuh boleh. Yang terpenting itu apa? Yang terpenting itu ini. Son memiliki kendali atas grandson. Nah, kalau udah memiliki kendali atau kepemilikan lebih 50%, itu boleh itu diakui ke LK konsolidasi. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Son memiliki kendali atas grandson, maka grandson dilaporkan dalam LK konsolidasian Indo. Terus kalau strukturnya connecting affiliate, ayah memiliki anak ya, ya ini aku pakai grandson aja ya. Kalau misalnya di buku ya anak dua ini anak satu gitu ya. Nah di sini tuh kalau connecting affiliate itu yang grandson itu wajib lebih dari 50%. Kalau misalnya nggak 50% ya nggak usah dimasukkan ke laporan konsolidasian. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk poin-poin pentingnya cuma kayak gitu doang sih. Tambahan dari materi AKL 2 yang kemarin cuma nambah ini doang. Poin pentingnya yang ini. Nah, terus kita masuk ke contoh soal aja ya langsung ya. Biar lebih tergambarkan. Nah, di sini tuh A itu membeli 80%. Nah, kalau aku tuh ngestabiloinnya gini teman-teman biar gampang. Kalau hijau itu berarti haknya parent, terus kalau kuning haknya anak, terus yang kalau ungu itu haknya si cucu. Nah, terus ini warna pink itu terkait tanggal. Nah, jadi gampang tuh lihatnya kalau udah ada warna-warna kayak gini. Membeli 80% saham B, saham anak di awal tahun 2019 senilai 192. Terus B itu beli juga tuh ke C 70% di awal tahun 1 Januari 2020. Nah, ini tahunnya beda ya, teman-teman. Berarti kemungkinan konsolidasinya itu tahun 2020. Nah, terus senilai 105.000. Tidak ada kelebihan harga perolehan investasi atas nilai buku saham yang diperoleh. Berarti nggak ada ekses. Karena A mengendalikan B dan B mengendalikan C, maka laporan keuangan C harus ikut dikonsolidasikan. Ini ya poin utamanya ikut di konsolidasikan kalau father son grandson itu B mengendalikan C. Nah, terus info-info 2020 itu ada apa aja? Ada nih separated income. Separated income yaitu net income yang belum termasuk dengan income from, belum termasuk dengan dividen income antar perusahaan anak dan parent atau ke cucu gitu ya. Itu mengecualikan itu. Terus dividennya juga sekian. Nah, ini untuk gambar diagramnya ya. Nah, terus untuk jurnal, sebenarnya jurnal di buku besar B itu apa aja sih? Ya, kayak gini ya. Yang pertama itu kan 2020 ya, 2020 belinya B ke C. Jadi tuh yang ini tuh menjurnal pertama pembelian saham, terus distribusi NIC, distribusi dividen.
Nah, ini di sini udah ada jurnalnya ya. Apa aku hapus aja ya? Gimana bagusnya? Atau ya udah ini udah ku isi ya. Tapi nilainya dibantu ya. Loh, Oke. nilainya dibantu ya. Ya. Nah, kalau pembelian saham berarti yang ini ya, senilai 105 ya. Nah, kalau bagusnya kalau misalnya ada eh, kayak gini, entitas konsolidasi itu pertama kita nyari aksesnya dulu ya, bla 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 bla, terus eh, info intercompany juga ditulis gitu ya. Nah, tapi kalau ini kan masih masih maksudnya masih kecil gitu, infonya masih terbatas, jadi kita nggak nggak untuk latihan ini nggak perlu ada nulis akses ya. Nah, untuk pembelian saham di jurnal buku besar B itu kan 105 ya. 105. Nah, teman-teman juga sekalian buka ini ya, sekalian buka yang Excel yang udah aku kirim. Nah, nanti bisa dibantu di situ ya. Bisa dibantu di jurnal konsolidasi. Nah, terus distribusi net income C. Berarti ini nilainya berapa, teman-teman? B memiliki C, berarti 70% ya. Dikali dengan 50 ya. 40. Oh, 4. Dikali 40 karena Oke. ya fokus kita ke B C doang ya. Jadi distribusi net income C ke, maksudnya membagikan income C ke B gitu. Terus dividennya itu berarti 70% dikali 20 ya. Nah, ini masih 70% ya. Nah, kalau di soal-soal di buku sama tahun lalu itu sih kemungkinan itu menggunakan metode equity semua ya. Misalnya ini 20% gitu ya. 20% ini asumsinya 20% itu menggunakan metode equity bukan cost. Kalau misalnya cost itu biasanya kurang dari 20% ya, kayak 10%. Itu ada sih di latihan. Tapi bingung juga. Kayaknya belum ke situ kita deh. Nah, terus yang buku besar A. Buku besar A berarti kan itu udah dibeli tahun lalu ya, berarti nggak usah kita jurnal untuk jurnal pembeliannya. Berarti tinggal ini aja. 80% dikali net income. Oh, ini net income B harusnya ya. Sorry. Bentar ganti. Net income B. Ini ya, masih gampang ya. Nah, ini nice to know aja sih, jurnal buku besar kayak gini. Soalnya kalau misalkan nanti di holding, di mutual itu kita ya setidaknya ngerti lah jurnal buku besar yang ditulis anak sama parent. Soalnya nanti buat jurnal konsolidasi gitu. Jadi lebih mudah memahami kalau ngerti jurnal buku besar. Kan sebenarnya kan jurnal konsolidasi itu kan mengeliminasi atau menghilangkan gitu ya apa yang sudah di jurnal di buku besar. Nah, terus kita masuk ke jurnal konsolidasi. Jurnal konsolidasi teman-teman bisa lihat ya, apa di Excel bisa dibuka. Nah, terkait nilai-nilainya ini. Nah, kalau yang konsolidasi aku minta tolong dibantu ya ngisinya gimana gitu ya. Kalau ini distribusi nilai perusahaan itu kalau di Excel yang siap ujian itu nomor 1 ya, yang punya aku. Kelompok nomor 1 ini nilainya seberapa teman-teman? Common stock-nya.
biasanya sih aku jurnal yang cucu dulu. Jadi common stock cucu. Common stock cucu yang mana teman-teman? 100. 105 kan. Oh ya, 100 ya. Nah, Kok terus 100? iya kan yang ini kan 100. Yang mana sih? Tadi Ya. bukannya 105 itu ya? Oh, ini ya. Nah, ini tuh pembeliannya. Jadi ini kosnya. Nah, tapi di sini biasanya sih kalau soal yang panjang itu di sini itu loh ditulis juga posisi ekuitasnya dari anak. Contoh common stock-nya berapa, RE-nya berapa, share premium-nya berapa. Nanti ada sih di contoh yang selanjutnya sih. Contoh yang bawah. Terus kok bisa 100? Nah, kenapa bisa 100? Nah, di sini di konsolidasi di sini ini buku besar buku besar buku besar C itu kalau common stock itu kan jarang berubah. Jadi ini kan kertas konsolidasi akhir tahun ya, akhir tahun. Tapi common stock di sini kan jarang loh perusahaan itu right issue atau menambah saham baru. Jadi common stock yang 100 di sini itu ambil dari kertas kerja. Nah, terus ini yang sering keliru-keliru. Oke ya, Chris ya. Aman. Nah, terus RE beginning C. Nah, ini yang sering keliru-keliru. Ini ambilnya yang mana? RE ending tahun sebelumnya. RE ending tahun sebelumnya. Oh ya, berarti ambil yang mana? Yang ini? 50.000. Nah, ambilnya yang 50.000 ya. Ambilnya yang 50.000. Oke. Nah, terus ini adalah nilai PTC di awal tahun. Nah, terus kita distribusikan nih ke investment C sama NCI C. Nah, tadi tuh berapa persen B memiliki C? 70 ya? 70. 70 ya, 70% dikali dengan ini ya, dikali dengan ini. Stok sama RE. Nah, ini 105 teman-teman. 105 karena ya tadi belinya juga 105. Terus NCIC-nya ya tinggal apa aja. Terus itu 1 min. Nah, ini kondisi awal tahun nih, kondisi awal tahun sama ya, ini kondisi awal tahun juga. 5. Nah, terus kondisi awal tahun untuk yang B ini PTB. Berarti common stock B. Common stock B berarti yang mana? 200 kan. 200.000. Oke. Nah, terus RE beginning B 50. sama ya 50 ya. 50. Oke. Nah, terus investment in B distribusi itu nilainya CS sama RE, nilai PTB itu didistribusikan sesuai persentasenya ya. Berarti A memiliki B itu 80% ya. 80% dikali dengan jumlahnya ini. Nilai suatu perusahaan di awal tahun. Itu terus NCI-nya berapa? NCI-nya sama tinggal diganti ini aja persentase NCI. Oke. Nah, itu terkait distribusi nilai perusahaan awal tahun.
Nah, terus tahun berjalan perusahaan itu ngejurnal apa aja sih? Nah, terus dihilangkan ya ini. Untuk income from C. Income from C itu rumusnya gimana, teman-teman? Di bisa lihat ini Excel atau mau kutampilin aja buat yang rumus di siap ujian. Kutampilin aja tapi nggak ngerti efek ininya ya, nggak kelihatan efek ininya, nggak apa-apa ya, biar lebih cepet tektokannya ya. Nah ini ya. Nah, untuk income from C. Income from C berarti yang B memiliki cucu. Berarti terkait ya income cucu ya. Berarti itu persentase B memiliki cucu, persentase ini dikali dengan di sini apa? Net income cucu. Net income cucu berarti ini ya 40 relatifnya. Terus dikurangi amortisasi ada enggak? Nah, enggak ada ekses ya. Enggak ada ekses juga, enggak ada upstream downstream. Oh, berarti cukup ini doang ya. Cukup ini doang. Terus juga aja. Aduh, sorry. Ada itu. Terus terkait dividen, dividen ya sama ya di sini ya, persentasenya berapa? B ke C, terus dikalikan dia bagikan dividen berapa, saya membagikannya berapa, 20.000. Oke. Nah, terus investment in C itu ya selisihnya. Oke. Nah, terus sekarang tinggal yang income from anak. Income from anak gini. Nah, ini kan udah masuk ya gini ya. Yang ini nih, yang income from C itu udah masuk di komponen laba ruginya B di sini. Tadi kan yang ini nih, yang sorry. Yang ini kan separated income. Separated income ya. Persentase kali separated income kali 40. Nah, 40.000 itu adalah 100 dikurangi dengan expense 40.000. Nah, terus kalau di sini, kalau di income from anak, berarti ini total net income dari separated income. Separated income-nya itu di sini berapa? 50 itu dari 140 dikurangi 90. Terus ditambah 28.000 jadi 78.000. Nah, makanya mencari income from S di sini itu include dengan income from cucu gitu. Income from cucu. Jadi sama dengan persentase dikalikan dengan ini separated net income terus ditambah dengan income from cucu terus dikurangi amor nggak ada, antri nggak ada ya, berarti cuma ini ya, enter sekian. Nah, terus ini dividen tuh ya berarti ini 80% dikalikan dengan berapa anak membagikan dividen. Terus tinggal dikurang aja. Udah gitu. Nah, terus bagian NCI ya sama, tapi nggak ada downstream ya.
nggak ada downstream. Berarti ini sama ya. Aduh, sorry. Ini sama, tinggal persentasenya aja yang beda. Persentasenya aja yang beda. Ini persentasenya berarti -1 kepemilikan B ke C, terus ini juga sama, berarti dividennya juga tinggal dividennya juga dividennya itu tinggal persentasenya aja yang beda. Gampang ya kalau misalnya yang jurnal udah dikelompokin kayak gini, jadi ngitung-ngitungnya itu mirip-mirip gitu. Ini sama. Tinggal persentasenya aja yang beda. Ini. Nah, ini juga sama, persentasenya aja yang beda. Nah, udah selesai. Udah gini nih. Udah selesai karena informasinya juga cukup dikit ya. Kita lihat kertas-kertas, masih ada 9.600 pointing. Ini minus. Nah, oke, udah clear semua ya. Nah, untuk metode equity itu patokannya itu ini ya. Patokan income statement udah benar, artinya income from S-nya udah benar, terus juga NCI expense-nya udah benar, itu sama antara konsolidasi income sama income induk, ini sama. Kalau misalkan menggunakan metode cost itu beda, tapi kalau misalkan metode equity itu sama. Nah, kayak gitu. Terus total aset sama total liability sih emang harus sama sih. Kalau misalnya dari Pak itu, misal di latihan soal nggak sama, itu masuk ke ini ya, cash ya. Siapa first review raise hand? Halo. Gimana Pak? Yuk, itu yang geser coba. Aku tadi ketinggalan. Yang Ya, itu loh. yang Geser. Nah, itu yang 15.000 itu ngitungnya gimana? Yang NCI expense B. NCI expense. Ini sebenarnya sama kayak income from B. Tinggal persentasenya dirubah aja sesuai NCI, terus nggak ada downstream. Misal ini kan emang nggak ada downstream sih. Tapi misalkan kalau ada downstream, ada transaksi downstream, ini nggak masuk nih. Yang unrealized downstream sama realized downstream. Iya. Ya berarti Itu sama kayak yang itu. Sorry, sama kayak yang nyari income from B, cuma kalau income from B kan tadi 80, terus yang bawahnya itu 20 gitu ya. Oh ya, ini IT ya. Berarti tadi IT itu Bang. Oh iya. Hanya yang ini ya Chris ya. Yang ini ya. Tadi Ya, kan IT masuk ya. IT masuk juga. Sip. Thank you. Aman. Sama-sama. Nah, kalau misalnya IT itu kayak kemarin Pak Ardian ya. Pak Ardian itu kan ada IT apa ya? Misalkan tanah ya. Tanah kalau nggak salah. Nah, itu dijual tahun ini IT transaction, terus juga bisa terjual ke pihak luar itu tahun ini juga. Jadi dijual ke anak tahun ini, terus dijual ke luar perusahaan, ke perusahaan lain itu tahun ini juga. Nah, itu tuh kalau misal aku udah diskusi sama Pak Lutfi, itu tuh masuk sini Unreal IT. Misal keuntungannya berapa? 2.000. Tapi juga direalisasikan tahun ini kan, ditambah 2.000. Ya, jadi efeknya juga akan 0 gitu loh.
Nah, boleh menulis 2000 unreal terus 2000 realisasi, boleh juga nggak usah ditulis kayak gitu. Kalau misalnya ada berhasil terjual di tahun yang sama ke pihak luar gitu ya. Oke. Ini masih gampang ya, contoh satu masih gampang. Nah, kalau di UTS itu kalau father son grandson itu kayaknya nggak mungkin keluar sih. Yang keluar itu yang ini, connecting affiliate. Ya, connecting affiliate ya, yang segitiga itu ya. Nah, kita baca dulu ya, kita biar paham persoalannya itu apa. Ini nanti ngejurnalnya masih sama gitu. P membeli 70% saham S pada 2 Januari 2017, nilai 175.000. Saat itu stockholder equity S terdiri dari capital stock 200 dan RE 400. Terus fair value dan book value net aset sama. Kalau misalkan ada selisih harga perolehan dengan nilai wajar itu masuk ke goodwill. Nah, kalau ada ekses nanti masuk ke goodwill. Nah, terus P juga beli T. Jadi P ada S ada T gitu ya. P beli T 60% di tanggal yang sama senilai 96.000. Nah, terus kondisi ekuitas T itu kapital stoknya 100.000, RE-nya 60.000. Nilai wajar sama nilai buku aset netonya sama. Berarti nggak ada ekses. Kalau misalnya ada ekses biasanya dikasih tahu dialokasikan kemana kayak goodwill gini. Terus S membeli 20%. Tadi PS terus PT sekarang ST. ST itu 20% dibeli di 3 Januari 2017 senilai 32.000. Nah, terus informasi 2017. Oh, berarti kemungkinan ini konsolidasi 2017 ya. Nah, informasinya kayak gini. Separated net income-nya 70.000, 35, 20. Terus dividennya bagi filenya itu ada 40, 20 sama 10. Nah, gambaran terkait ya diagramnya kayak gini ya. 40 ke S70, P ke T60, S ke T20. Nah, kalau misalkan kayak tadi ya, kayak yang definisi atas yang ini, yang terkait indirect, pengendalian suatu perusahaan lain melalui investasi anak atau investasi tidak langsung. Nah, padahal di sini udah ada pengendalian ya PKT ya. Nah, itu sih juga aku kok definisinya agak beda ya sama soal itu. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Nah, terus informasi selanjutnya adalah dividen income P yang 70.000 itu termasuk unrealized gain 10.000 yang berasal dari tanah, penjualan tanah ke SO downstream, jual tanah, terus untungnya 10.000. Nah, kalau aku ngasih warna itu jadi agak pudar ya, agak pudar, hijau agak pudar berarti milik P, kuning agak pudar milik S. Nah, ini haknya S, ini haknya P di tahun 2017. Nah, terus di dalam income S yang 35.000 itu termasuk unrealized gain 5.000 yang berasal dari penjualan inventory sebesar 15.000 ke P pada tahun 2017. Nah, ini upstream. Upstream keuntungannya 5.000. Nah, ini udah termasuk 5.000 di sini. Maka kalau misalnya ada intercompany itu dihilangkan ya, hilang. Jadi ini harus dihilangkan 5.000, nggak bisa diakui. Kalau misalnya masih dalam satu perusahaan itu masih dalam satu konsolidasi dianggap kayak satu perusahaan gitu. Jadi kayak transfer doang, nggak usah ada keuntungan. Nah, terus ini tolong dibantu ya, untuk menghitung ekses. Ya. Jadi untuk kos atau biaya belinya
P ke S itu berapa teman-teman? P membeli S. 175. 175.000. Nah, terus cara mencari nilai PTS ya tinggal dibagikan aja ya dengan persentase. Tuh. 250. Nah, terus posisi ekuitasnya PTS pada tanggal transaksi berapa? Common stoknya dulu mungkin. 200 sama 40 kalau nggak salah. Oh iya. Ya, 200.000 sama 4 RE ya. 40.000. Nah, gitu. Nah, ini kan nilai dari PTS itu berbeda dengan nilai bukunya. PTS. Berarti ini ya, kayak gini ya. Ini nilai bukunya, terus ini yang biru plus kuning itu nilai dari PTS 250. Oh, berarti harusnya di sini itu ada 10.000 ekses. Masuknya kemana? Soal ke goodwill. Nah, goodwill kan nggak diamortisasikan ya. Jadi ada tambahan goodwill di sini. Nah, terus lanjut ke info selanjutnya, PKM. Nah, ini. PKM posnya berapa? M itu apa yuk? Hanya P ke T ya. Oh iya, sorry. PKT. Oh iya. Nah itu ST. Alah. Nah, kosnya berapa? Berapa tadi ya? 96 pesan. Nah, 96 ya. Terus nilainya berarti tinggal dibagi aja ya. Bagi, terus posisi ekuitasnya PT T di tanggal transaksi. Oh, 160. Sama berarti. Sama kan? 100 sama 160 sama 60 ya. Iya. 100 sama 60. Ganti ya. Equity PT PTT. Nah. Nah. Oh ya. Nilai sama equity-nya sama. Nah, terus terakhir SKT. SKT cost-nya 32. 32.000. Nilai PT-nya tinggal dibagi sesuai persentase. Sama stoknya berarti sama ya. Sama PTT sekian sama stoknya. Nah, Kok sama? Yuk, kok bisa diasumsikan sama? Diasumsikan. Nah, ya iya sih. Karena kan di tanggal yang sama ya kan. Di tanggal yang sama. Nah, biasanya, guys, ada soal yang gini, guys. Ini jadi problem juga sih. Kemarin juga tertanyain ke Pak DJ. Jadi misalkan nih ya, dia beli saham 20%, tapi harganya itu lebih murah. Lebih murah kayak gini. Nah, kan gimana ya? Jadi 2000 itu masuk ke gain or loss constructive retirement. Nah, itu nanti di ini sih di mutual ada contoh soal yang kayak gini. Itu dosen aja memperdebatkan itu loh, membahas itu loh. Tapi kita jangan masuk dulu lah ya. Kita yang gampang-gampang dulu aja lah. Berarti sama dulu gitu ya. Asumsinya emang sama kayak yang P ke T gitu ya. Jadi dibeli sesuai nilai perusahaan T gitu. Oke. Thank you. Oke. Nah, terus ini kan di bawah kan ada IT ya. Nah, biasanya aku tulis juga sih. IT transaction. Yang pertama kan ini tanggal berapa? Oh, di sini tahun doang ya, 2017. Biasanya ada tanggal
di tanggal itu biasanya terkait yang depreciable. Jadi kan ada depresiasi expense ya. Jadi misal tengah semesteran itu kan nggak perlu disesuaikan ya bulannya, cuma 1 semester doang berarti yang di expense kan. Nah kalau di UTS tahun lalu sih ada sih yang depreciable expense. Nah kalau contoh ini masih yang gampang-gampang. Nah terkait IT itu yang LAN dulu, yang LAN itu 2017 downstream biasanya aku tulis kayak gini downstream, terus di sini itu aku tulis biasanya jumlahnya berapa, jumlah keuntungannya. Berarti berapa keuntungannya teman-teman? IT yang LAN. Berapa? 10 kan? Nah, Apa 10 kali 70? ngandung keuntungan 10.000. Nah, terus biasanya kan ini kan yang unrealized. Nah, terus biasanya misalnya depreciable expense aku kasih tulis misal untuk 5 tahun. Nah, yang di sisi kanan ini aku tulis kayak gini. Nah, ini kayak ya yang realized 1 tahun itu. Nah, itu kalau ya depreciable aset biasanya aku tulisnya kayak gitu. Biar gampang di Excel-nya. Kalau buat latihan sih oke sih, tapi kalau di ujian aduh agak lama ya. Agak ribet. Nah, terus kalau inventory upstream. Nah, ini biasanya aku tulis tetap keuntungannya total berapa. Totalnya berarti berapa ya? Yang 5.000 atau 15.000? Yang di sini. Yang mau dihapuskan. Oh, yang 5.000 kan? 5.000. Nah, terus kita masuk ke jurnal-jurnal nih. Tapi jurnal buku besar dulu ya. Jurnal buku besar. Ini sih aku jurnalnya di mana? Oh, sisi H ya. Nah, jurnal buku besar S. Jadi jurnalnya itu ada 3 ya. Tapi fokus kita ada di jurnal konsol. Jurnal buku besar itu berarti yang buat itu si perusahaannya itu sendiri. Kalau ini berarti S, terus jurnal buku besar P gitu ya. Jurnal buku besar Indo. Nah, terus konsol masuk mana? Konsol itu jurnal terpisah ya, jadi nggak masuk ke buku besar. Jadi karena nggak masuk ke buku besar itu nggak dibawa ke neraca selanjutnya. Nah, jadi makanya tiap konsol itu kayak ngejurnal ulang semua. Nah, terkait pembelian tadi itu belinya berarti ini S membeli T. Nah, ini ya 32.000 ya. S membeli T di tahun ini di 2017. Nah, terus karena metode equity maka mengakui income dari T. Nah, ini kalau misal ini kan ini ya. T kan dimiliki sama P sama S juga. Jadi ketika S ngejurnal ya dikasih keterangan tambahan S itu mempunyai 20% yang gini ya. Biar nanti jelas di ini ya kertas kerja ya. Nah, terus ini tuh berarti 20% dikali dengan 20% dikali dengan ini ya. Net income-nya. Net income T ya. Nah, 1.000. Nah, terus juga menggunakan equity maka pembagian dividen itu mengurangi investment in T. 20% dikali dengan dividen T. Nah,
gampang ya kalau ini. Terus ini tuh investment in S, pembelian berarti pembelian saham cucu. Ini saham cucu ini ya. 96. Terus ini distribusi income berarti PT ya 60 dikali dengan 35. Oke. Terus dividennya berarti 60 dikali 20. Nah, terus sekarang di buku besar P itu kan beli ke cucu dan beli anak ya. Nah, juga anak berapa tadi belinya? 175. Terus distribusi, wah ini harusnya NIS ya, NIS berarti 70% ditambah dengan ini 35. Nah, terus Yuk, sorry yuk. oi. Tadi yang atasnya tuh bukannya P ke T ya, yang itu loh, yang Nah, 60% itu. PT, benar-benar. Kok tadi pakainya, kalau nggak salah pakai income yang S-nya punya. Oh iya. Oh iya. Mantap. Serilik ya. Iya kan? Thank you. Nah, oke, siap. Nah, Sip. terus investment in S itu sekian. Nah, terus distribusi NIS itu sejumlah berapa? Ya, berarti di sini kan gini loh. Di sini kan ini ya, S juga memiliki T. S ada tambahan income dari T. Jadi 70% dikalikan dengan ini ditambah dengan ini penambahan ini ya. Seperti penambahan income from cucu. Income from cucu. Nah ini. Tambah ini yang 20%. Oke. Sorry. Tambah ini ya. Oke. Terus distribusi dividen S. Distribusi dividen S berarti tinggal 70% dikali dividen S. Oke. Nah, itu terkait jurnal buku besar. Di UTS nggak keluar. Yang keluar adalah yang konsol. Yang keluar yang konsol. Nah, konsol tolong dibantu ya. Ya. Duduk. Konsol. Nah, gini. Nah, ini nilai-nilainya. Konsol. Nah, kalau yang ini kita perlu melihat kertas kerja. Kita gedein gini dulu ya. Nah, common ini yang awal biasanya aku yang cucu dulu, kepentingan cucu, ini kepentingan anak. Nah, ini yang cucu-cucu dulu, yang common stock, berarti common stock cucu ambil dari mana? T itu kan, yang T. Benar. Kok nggak bisa? Nah, ambil yang common stocknya berarti di kertas kerja 100 ya. Terus RE beginning 60 ya. Oke, 60. Nah, ini ya tinggal dikalikan nilai ini tinggal dikalikan persentasenya ya. Tinggal dikalikan persentasenya itu berarti 60%. Aku pakai ketik aja ya biar enggak mumet. Biar enggak mumeti. 60% dikali sum ini ya. Oke. Lul. Kok copy terus ini tuh
sama kayak atas, tapi persentasenya tinggal 20%. Ini juga sama, tapi persentasenya tinggal berapa? 20% juga ya. 20% juga. Oke, sekian. Berarti ini 160 total, ini juga 60. Oke, ini kamar stok udah clear, RE-nya juga udah dieliminasi. Terus tinggal yang terkait anak. Yang nilai anak didistribusikan. Berarti kamar stoknya pakai yang mana nih, teman-teman? 200. 200. Oke. Terus ininya RE-nya Tuh, 40. 40. Nah, tadi kan ada info ya kalau nilai PTS itu rupanya ada goodwill. Ada goodwill, berarti goodwill-nya itu 10. kelebihan 10 ya. Oke, nah terus ini tinggal dikalikan persentasenya berapa ya? 70 ya? 70% dikali jumlah ini. Set. Oke. Sorry. Nah, ini sama tapi ini sama persentasenya aja yang beda 30 misalnya. Oke, clear kayak gini terkait distribusi. Nah, terus di terkait income from bentar, kayaknya ada tamu ya. Bentar ya. resume share. Oh, salah nge-pause ya berarti. Oke, lanjut. Nah, sekarang tinggal yang terkait income from ya. Income from T. Nah, ini split aja ya. Nah, gini, mencari income mencari income ya. Income from T berarti kan 20% ya, udah jelas ya persentasenya ya. Sama dengan 20%. Terus dikali dengan net income. Dikali net income T berapa, teman-teman? 20 ya. 20 terus habis itu tuh ditambah income. Oh enggak, ini kan khusus buat anak ya. Ini kan cucu, lagi kita bahas cucu, berarti ini enggak masuk. Excess enggak ada. Terus upstream downstream apakah ada antara cucu dan anak? Enggak ada ya, adanya anak ke induk ya. Nah, misalkan ada berarti nanti kita masukkan ya ini. Ini enggak ada, udah berarti cuma itu doang. Berarti oke. Terus dividen. Dividennya berapa? Dividennya berarti itu 20% dikali 10. Oke, terus investment in T itu diselisihkan aja.
Oke, coba kita lihat efeknya. Ini masuk ke sini ya. Jadi hilang. Terus dividennya juga berkurang di sini. Totalnya terus investment intake kurang di sini. Investment intake. Oh, di sini ya. Ini aku cuma sama dengan ini sih. Berarti ini kelihatannya nanti waktu di akhir terkait saldonya. Nah, terus income from T 60%. Sama kayak gini, tapi persentasenya beda. Tinggal 60%, berarti tinggal copy aja, tinggal kita ganti persentasenya 60. Terus dividennya juga sama, kita ganti ke 60%. 60%. Nah, ini terus sisanya itu menjadi penambah investment. Oke. Terus ini teman-teman. Nah, kalau income from S tolong dibantu ya, yang ini ya. Berarti gimana mencari income from S? 70%. 70% ya, betul. 70% persentasenya. Terus Target income-nya sendiri 70. berarti ini ya. Ini ya. Yang 35 apa? Oh iya 35. Ya. Terus ditambah income from T. Nah, ditambah income from T yang mana? Yang udah dihitung tadi kan. Semua. Income from T ada 2 soalnya. Ini, sorry. Ini kan ada 2 ya. Semua enggak sih? Nah, kalau ini income from S itu cuma income from T yang ini doang, yang S yang dimiliki S ya. Ini maksudnya S itu yang dimiliki S ya. Jadi itu sebenarnya kan gini, income from T kalau yang 60% kan masuk yang ini ya, masuk ke P ya, udah masuk ke P nih. Nah, kalau income from T yang 20% kan masuk ke sini. Nah, yang ini income from ini kan sebenarnya apa ya, kayak ngemasukin ini kan ini 150 kurangi 80 kurangi 35 kan itu kan separated net income. Nah, terus tapi di sini net income-nya 39 jadi perlu ditambah karena udah ada penambahan yang ini income from T. Nah, jadi jurnal yang ini tuh sebenarnya mendistribusikan nilai net income S ya, net income S. Mendistribusikan net income S ke P-nya dapat berapa gitu. Kalau yang ini kan mendistribusikan income from S ke income from T income T ke S terus nanti S ke P gitu. Berarti ini pakainya yang ini yang 40% doang. Yang 4.000. Terus ada apa itu? Akses ada ya? Ada. Ada, tapi di sini tuh amortisasinya kebetulan goodwill nggak diamortisasi ya, jadi kosong. Terus nah ini terus tuh ada upstream ya, anak ke induk, ada upstream downstream kan ya. Nah, ini dimasukkan ke sini upstreamnya dulu, berarti ini ya upstream inventory ya, unrealized belum laku 5.000. Nah, kalau misalkan di tahun itu udah laku misal 2.000, berarti kan unrealized-nya itu 5.000 ditambah dengan realize-nya 2.000 gitu ya. Gitu. Atau bisa juga langsung unrealized-nya itu tinggal 3.000, berarti kan tulis 3.000 unrealized-nya. Nah, tapi kalau di sini
rupanya belum laku semua jadi 5.000, terus dikurangi dengan downstream, unrealized downstream. Oke. Dividennya berarti itu 70% dikali dengan nih 20 dibagikan S. Terus ini kurangi ini. Nah, minus. Nah, kan kita nggak boleh ya menjurnal kayak gini ya minus ya. Kok minus? Berarti kita perlu pindah nih investment S-nya ini dipindah jadi debit. Debit. Oke. Berarti dibalik ini 200. Oke, gitu ya terkait income. Nah, hapus. Nah, terus NCI. Oh, kita lihat efeknya dulu ya. Efeknya berarti ke investment ini. Sama dengan ini kurangin ini. Terus tuh NCI expense itu berarti NCI-nya T tinggal berapa teman-teman? NCI-nya T berarti tinggal berapa? T. NCI-nya berapa? Halo? Si bingung. SMP. Kan saham T kan 100%. Nah, 60%-nya dimiliki P. Terus 20%-nya dimiliki S. Berarti punya NCI tinggal. Emang hitungnya gimana sih? Apanya? Ngitungnya gimana? Apa tinggal langsung 100 kurangi 60 apa 20 Iya. dikasih? Nah, itu mau makanya tak tanyain soalnya mau tak bahas. Jadi itu di latihan soal tuh ada yang ininya 10%, Pak. 10%. Nah, terus ini tuh 10% kehitung NCI apa enggak gitu loh. Kalau misalkan 20% kayak gini ya, 20%, berarti kan NCI-nya kan tinggal 20% kan, 60 tambah 20 tambah 20 gitu ya. NCI-nya 20. Karena ini metode equity ya, SKT metode equity, jadi dianggap mempunyai pengaruh signifikan, mempunyai kendali gitu ya atas T. Nah, tapi kalau misalkan ini 10%, NCI-nya itu rupanya 40%, Pak. Jadi ini termasuk NCI tidak mempunyai kendali gitu. NCI-nya jadi 40%. Nah, karena kalau di soal UTS sih nggak serumit itu ya. Jadi ya defaultnya kayak gini. Jadi NCI-nya ya tinggal 100% kurangi 60 kurangi 20. Berarti kalau 20 itu punya kendali gitu ya asumsinya. Ya yang ini yang S ke T punya kendali asumsinya. Kalau di latihan soal dari 1 sampai 15 sih kayak gitu sih. Asumsinya punya kendali. Berarti ini tuh rumusnya sama kayak benar-benar sama kayak ini ya. Sama kayak income from tapi nggak ada downstream. Berarti ini tuh sama kayak gini. Tinggal kita tuh ubah aja persentasenya ya. Berarti tadi itu 20% ya. 20%. Nah, ini juga sama dividennya. Tinggal kita rubah persentase 20.
Nah, kayak gitu. Nah, terus ini NCI expense. Berarti yang S berarti sama kayak gini. Sama, tapi itu persentasenya beda. Persentasenya itu ini 70 berarti ini 30. Terus nggak ada downstream. Nah, ini kan downstream ya. Yang ini downstream ya. Ini. Kalau kalau ini yang di luar kurung ini kan downstream. Nah, ini downstream. Dihilangkan. Nah, itu terus dividennya. Nah, dividennya berarti tinggal 30%. 30%. Nah, berarti NCI-nya itu sekian. Nah, gitu. Udah selesai, tinggal terkait IT. IT transaction, gain online. Berarti tinggal ya keuntungannya berapa. Memang sini sih. Ini gain online 10.000 ya. Oh iya. 10.000. Karena di tahun ini gain online, benar ya, aku buka ini ya. Gain online. Nah, ini ya. Cancel OPPE ya sama. Ini terus ini land jadi nggak didepresiasikan. Kalau misalnya didepresiasikan ya tinggal ngejurnal tambahan di sini ya, bawahnya. Nah, terus sales. Nah, ini salesnya itu yang ini diisi berapa? Salesnya itu infonya kan gini. 15 nggak sih? Ya benar. 15.000 itu salesnya, terus keuntungannya 5.000. Nah, ya. Keuntungannya 5.000, berarti ini isi 15.000. Terus inventory diisi keuntungan. Nah, ini 5.000 ya. Nah, terus COGS-nya tinggal selisihnya. Selisih. Nah, kalau di modul tuh kayak gini. Kalau di modul tuh kayak gini. Ya, nanti sama aja sih. Modul ini 15.000. Ini 5.000. Gitu sih. Nah, tapi aku lebih enak kayak gini aja sih. Kayak pas AKL 1 kemarin kan. Kayak pas AKL 1 kemarin. Jadi perkejadian, tapi kayaknya lebih nginget ini sih. Kalau aku sih lebih nyaman yang ini. Nah, kayak gitu ya. Udah deh, kelar, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini kan ya. Net income itu sama dengan net income konsolidasian. Kalau metode equity itu sama. Kalau misalnya nggak sama berarti ada yang salah masukin atau ada yang kurang masukin gitu ya. Nah, kalau besok berarti kan tadi kan soalnya kan soal UTS kan gambar diagram. Udah bisa ya gambar diagram kayak gini. Terus yang kedua itu apa ya? Mencari saldo investasi. Mencari saldo investasi. Berarti ini digarap belakangan aja. Terus yang ketiga itu jurnal konsol. Jurnal konsol, terus yang terakhir itu ngisi ini kertas kerja. Nah, kalau aku sih ya, kalau aku besok cuma masukin ini doang lah ke kertas kerja. Yang jumlahnya nggak usah. Ya terserah sih teman-teman. Soalnya aku udah berapa kali ngerjain konsolidasi, terus fokus di konsolidasi, nggak kelar. Ya ada yang kosong itu satu soal gitu ya kan, ya eman-eman ya apa eman-eman sih bahasa Indonesianya apa, sayang sayang. Nah, kayak gitu sih. Iya sayang. Oke, thank you.